back to PKD Podcast Keluar Dalam. Keluar dalam. Keluar dalam. Podcast Keluar Dalam. Welcome back bersama saya Markus Wari, Wasyu. dan masih ngomongin soal persahabatan yang menjadi keluarga. Sudah pasti sangat berkaitan dengan salah satu film yang makin bertambah umur, makin absurd. Apa itu? Fast and Furious, everybody. Ada ininya ya? Ada pengaruhnya gitu ya? Ada pengaruhnya di film Fast and Furious ini, ada pengaruhnya banget karena ada kayak karakternya si Dom sama Brian. Kan tadinya mereka bukan saudara kandung kan, terus akhirnya jadi brotherhood banget gitu. Oh iya. Sama Roman, sama Ted dan lain-lain lah gitu. Dan ternyata fakta menariknya adalah ternyata Paul Walker itu di belakang kamera nih, di ada scene-nya itu warna lawak banget sih. Masa sih? Lawak banget, sumpah Tapi serius. bukan serius loh dia? Iya, makanya kan dia serius banget ya. Ada satu momen di mana dia pakai baju yang berotot gitu, terus dia memperagakan sebagai Vin Diesel gitu. This is Diesel time gitu, itu lucu banget. Serius, gue belum lihat itu soalnya. Itu ada behind the scene-nya, bisa dicari di YouTube gitu. Terus Gila. tapi ya gitulah, ternyata yang paling banyak lawak ya say goodbye duluan. Biasanya emang gitu sih, setahu gue juga gitu. Iya kan? Dalam satu kelompok atau dalam satu persahabatan Iya, gitu iya. ya. Pasti tuh yang paling lucu tuh duluan pergi ya bro. Ya, mungkin kalau kita mengutip dari Viko Fahriza ya, mungkin surga butuh hiburan. Wah gitu, betul. Kalau ke surga. Ya kan, kan dia juga ngomongnya mungkin. Iya sih. Betul sih. Cuman lo sendiri ada pernah nggak malu gitu sama kelakuan sahabat-sahabat lo gitu? Malu ada lah, pasti Ada. Kayak misalkan contoh nih, lo ingat gak sih waktu kita pergi yang satu motor kita bertiga? Mau diingat lagi kita mau spring. Iya, iya sih. Banyak ininya memorinya kalau itu mah. Yang paling goblok kan lo ya, dalam kita kalau kita pergi nih. Lo nanya apa menyatakan nih anjing? Menyatakan. Menyatakan. Ini pernyataan, ini adalah sebuah pernyataan. Bau gue paling goblok. Goblok emang. Lo kayak naik motor nih bertiga gitu. Terus dia tuh orangnya suka nggak jelas. Nih ada ayam atau ada kucing gitu di depan nih, kita lagi naik motor nih, tiba-tiba dia teriak gitu. Lu bayangin lagi macet-macet dia teriak, kucing, kucing, kucing. Tuh bodoh banget menurut gua gitu, kayak ya oke lah dia mah di tengah ya enak. Yang nyetir kan malu gitu kan. Yang itu siapa? Ya gua. Goblok emang kadang-kadang gitu. Kalau sendiri gimana? Kalau gue sih jujur ya, karena gue yang bikin malu, jadi gue gak pernah merasa. Ya iyalah, gila, gua lagi mana pernah bikin malu. Sering ya anjing. Kapan? Contoh, gua pulang merantau dari Bandung, banyak fitnah akhir tahun yang disebarkan oleh beliau ini. Terlalu banyak fitnah akhir tahunnya. Fitnah apa? Gua gak pada fitnah bro. Gua beliin susu buat anak orang. Lo kan bukannya emang? Kagak anjing, kagak dong. Oh, Enggak lo dong. bukan emang iya ya? Kagak ada. Lo mau diajak inian tapi lo kabur. Kagak ada kayak begitu-begitu Iya. anjing. Enggak, udah masih dilanjutin, intinya itu. Ya oke lah beli susu. Iya lo beli makanan bubur bayi kan? Kagak ada kayak begitu. Buat janda? Bukan. Lihat muka ya, lihat muka. Sebel, anjing. Kalau kayak panding. Tolong di YouTube aja nonton. Ya nggak apa-apa kalau nonton. Tolong di YouTube aja nonton. Kamu lihat ya. Nggak usah, udah cukup gitu. Terus selain itu ada lagi gak? Kalau gue sih itu aja ya. Yang bikin malu kan penuh doang. Lebih karena fitnahnya sih. Gue datang ya kan, habis pulang di Bandung gitu, ngobrol sama anak-anak tongkrongan gitu. Lu bener Mar, ngebeliin susu buat anak orang? Kagak anjing gitu. Gitu kan. Beli susu, beli pampers, terus apa lagi tuh, terus nafkain juga kan, sempet nafkain juga kan? Kedengarannya seperti Panik gak?
Kedengarannya seperti Panik gak? Panik lah, masa enggak? Kan? Tuh. Iya kan? Tuh kan? Lihat aja senyumnya tuh, senyum bangsat, katanya ada mati anjing, bongkar. Bungkat, tentean. Tapi kan sebenarnya ya teman-teman kita juga ngerti kali, gue Iya. bercanda segala macam kan tahu. Iya, ya walaupun malu tetap malu ya udah lah. Ya itulah sahabat gitu bro. Iya. Cuma kadang-kadang tuh suka ya gimana sih penyambutan, selamat datang Iya. kan gitu. Penyebutan yang sangat anjing. Tapi selain bikin malu kan juga pasti ada nih yang bikin lu sedih-sedih nih. Oh, ya banyak Dari, lah. dari kita berlima nih di persahabatan kita ya, kita ngomong persahabatan kita dulu deh. Pasti kan ada banget momen-momen yang bikin lu bener-bener sedih banget gitu. Apa ya? Yang paling bikin sedih itu sebenarnya mungkin ini kali ya. Mungkin gue udah bahas di episode sebelumnya kali kalau itu mah. Kayak waktu gue ninggalin lulu pada gitu untuk seorang perempuan yang terus ada momen-momen ketika ya gue harus meninggalkan kalian untuk apa merantau ke Bandung gitu. Itu kan berat ya, maksud gue di Bandung tuh bener-bener nggak ada temen yang gue kenal gitu, nggak ada orang yang gue kenal di kampus itu gitu. Cuman gue harus struggle, harus dan lain sebagainya. Ya kalau waktu SMA kan walaupun apa namanya nggak semuanya gue kenal juga, at least masih malam masih bisa nongkrong gitu sama lu pada. Iya sih. Cuma kan jarang juga itu bro, lu ikut nongkrong jarang. Lu kan anaknya rumahan banget. Iya kan nongkrongnya di rumah gue. Iya, sabar banget sih. Enak. Kalau lu yang sedih apa? Sejauh ini ya maksud gue. Sejauh ini yang bikin gue sedih tuh waktu apa ya? Waktu pas nyokap lu nggak ada sih bro. Ya kalau itu sih gue juga sedih. Gue sedih gini kayak harusnya bisa nih kita nih rame-rame nih ke tempat lu gitu. Iya. Itu tapi ya mau gimana gitu, mereka punya kesibukan masing-masing kan gitu kan, dan kebetulan kan tempat tuh jauh juga kan. Lumayan ya. Bandung kan, jadi ya udahlah gue pergi aja berdua gitu, seenggaknya ada perwakilan lah dari Ya. dari keluarga kecil ini gitu. Gue sih itu aja sih sedihnya, yang lain sih gue fine-fine aja. Dan memang mungkin kalau waktu itu ya yang gua cukup terharu gitu ya. Walaupun tidak yang hadir cuma 2 orang waktu ya, lu sama Abdul waktu itu kan gitu. Yang gue pikir akan mengurangi apa ya, bakal mengurangi kehadirannya semua gitu kan, 5 gitu, 4 lah gitu kan kalau gue gak kehitung. Ternyata tetap kerasa semuanya datang gitu walaupun cuma 2 orang yang datang gitu kan. Iya. Wow, it's a really great man. Coba kalau ngomongin soal persahabatan ya, yang paling lo inget tuh dan menjadi alasan kenapa lo milih kita sebagai sahabat, as a family itu apa? Sebagai sahabat, sebagai keluarga gitu. Alasan lo tuh apa kira-kira? Alasan gue memilih kalian ya apa untuk jadi sahabat gue gitu ya, itu tuh sebetulnya simpel aja. Apa tuh? Gue tuh nggak suka orang yang apa ya, rese. Ada yang Saya gimana dari maksudnya? iya rese gitu kan, kayak manfaatin gitu kan, Nah, lo iya. kayak ya gitu gitulah. Gue nggak suka banget juga sama orang-orang kayak gitu. Itu nggak cocok buat dijadiin sahabat gitu, karena menurut gue orang-orang kayak gitu tuh bakal nusuk lu kapan aja gitu kan gitu loh. Iya sih. Gue pernah gue pernah punya temen nih, sampai sekarang gue bencinya tuh bukan main. Teman permainan dulu padahal ya. Iya, itu bencinya sampai sekarang gue bukan main gitu. Sampai gue ancam dia bro. Ancam apa? Ya pokoknya lu sekali lagi ketemu sama gue hilang lo, gue bilang. Sampai kayak gitu, gue tuh saking bencinya gila lo. Kayak lu bayangin ya, dia pacaran itu gue yang biayain. Lo yang biayain waktu dia pacaran? Dia pacaran gue yang biayain, kenapa? Gue tahu dia nggak punya duit, ya kan? Iya. Dia pacaran gue yang biayain. Terus apa namanya, dia butuh apa pasti ke gua. Ya. Dia mau pacaran nih, dia nggak bisa naik motor, gua anterin. Dia nggak bisa naik motor. Dia harus naik motor. Nggak bisa naik motor. Nggak bisa. Dia pacaran gua anterin bro. Refleksi lo anjing. Lu bayangin, dia pacaran gua anterin. Terus habis itu pacar gua mau diambil sama dia.
Wah, refleks lo gak? Kan gue cuma ngomong, refleks kasih lo, gitu. Maksudnya refleks enggak gitu. Si lu, ada jedanya di situ. Gue nggak habis pikir aja sama orang kayak gitu. Kenapa emang? Gitu loh. Nggak brengsek banget gitu loh ya lo. Iya. Dulu gue pikir tuh kayak, oh lu bisa nih jadi sahabat gitu kan. Awalnya, pada akhirnya nggak bisa juga, gila. Seingat gue dia tuh sempet bukan cuma lu anterin pacaran, tapi baju-baju lu semua dipinjam sama dia. Iya. Gila. Tapi barang-barang gue dipinjam gitu, ya, biar kelihatan keren kali, gue nggak ngerti deh. Ya itu ya, nyambung sama episode yang lalu ya. Iya. Nyambung nih sama episode 9 nih. Iya. Kalau mau Hubungan main bareng sama temen dimilikin ya guys ya, jangan tidak. Mau main, nggak ada duit gitu kan, pasti sama gua. Kita bayar dulu ya Su gitu. Ntar gua ganti, nggak apa sekarang nggak diganti. Sampai sekarang ini Nggak ada diganti. iya gak diganti lah, orang udah pindah kota, gimana mau diganti? Itu gara-gara gua ancam itu. Iya, pas selanjutnya itu ya. Iya. Takut ya. Gua ancam tuh. Refleks lu, anjing. Tolol anjing gua. Kalau nonton video ini, lu inget nih, gua masih benci banget gua sama lu, sumpah. Sebenci banget gua. Abis lu ketemu gua mah. Kok jadi ngancem orang sih? Gue gak tahu. Kok kenangan lama jadi kesel juga jadinya. Anjing, kita kan harus memaafkan. Nggak bisa tuh maafin binatang kayak gitu. Kita harus memaafkan. Terlalu parah cuy, terlalu parah. Itu gua nggak bisa banget tuh. Kita harus memaafkan orang. Ya binatang sih nggak bisa dimaafin. Gue cuma bilang kita harus Iya. memaafkan orang itu wajib gitu. Iya. Gitu kan gitu. Tapi gua pernah mimpi. Apa? Jadi ada momen, Gue kira kecebur gue. nggak. Jadi ada momen dimana ya, lo tau lah, gua juga red flag ya. Oh iya ya. Iya, Oh iya. Gua 2 kali nyoba gua mengakhiri hidup gua gitu. Itu nggak red flag tuh. Stupid flag. Terus gue tuh mikir gitu, kalau misalkan emang gue udah nggak ada gitu ya, Iya. teman-teman gue gimana ya, sahabat gue gimana ya gitu. Tapi pernah nggak sih lu kepikiran kalau misalkan gue nggak ada duluan gitu? Hah? Lu ingat gak sih gue pernah ngomong sama lu satu hari ketika lu bilang sama gue lu mau coba bunuh diri. Oh. Jangan mati dulu kan gue ngomong gitu. Minimal Lu bilang dosanya masih banyak. bukan, kalau itu jelas. Kalau itu jelas. Gak usah dibahas lagi. Kita semua dosanya masih banyak. Enggak lo doang, gue juga sama. Gitu. Seenggaknya sampai kita berada di puncak lah. Usahakan untuk hidup. Gitu loh. Tapi tau gak lu, kenapa gue nggak nyoba yang ketiga kalinya? Kenapa? Gue bilang gini ke diri gue sendiri. Gue 2 kali udah nyoba. Apa jangan-jangan temen-temen gue atau sahabat gue ini masih butuh gue ya? Lebih ke ngedoain sih. Gue tuh kepikiran kayak gitu. Apa sahabat gue masih butuh gue gitu kan, atau orang-orang di sekeliling gue tuh masih butuh gue gitu, makanya sampai gue dikasih kesempatan sama Tuhan gitu ya untuk tetap hidup gitu, untuk selamat dari itu. Mungkin aja itu salah satunya gitu. Karena sampai ada yang bilang gini, maksud gue di komen ya, thank you banget yang udah komentar. Ada yang komen, kok bisa sih persahabatan kalian itu jadi kayak keluarga? Ya gitu loh. Perih dulu bro, bener perih dulu sebelum kita kenal karakter satu sama lain tuh perih dulu pasti awalnya gitu. Pasti ada berantemnya juga, pasti ada perdebatannya juga. Minimal berantem satu one on one lah gitu berantemnya tuh. By one. Ya kayak gitu pasti ada sih. Waktu awal-awal kita juga kayak gitu sih. Waktu sekolah ya, gue dulu sama Kevin kan berantem gara-gara apa? Kacamata. Sebenarnya tuh gara-gara Kevin-nya goblok gitu. lu kesel gak ya? Guys, lu kesel gak? Masa kacamata berapa awalnya 350.000 ya? Enggak, harga frame itu 20.000. Harga frame itu Harga kacanya berapa? harga kacanya yang mahal 100.000 lebih lah. Anggaplah 200-an lah ya. Masa diganti tiap minggu, tiap hari?
Sehari GoPay. Sehari masa diganti tiap hari? Lu bayangin, anggaplah harganya tuh sekitar 200-an. Terus diganti setiap hari GoPay. Emang kadang-kadang si Kevin juga tolol gitu, emang sahabat gue tuh goblok-goblok kali ngotaknya. Cuman itu yang jadi apa ya, bikin ikatan kita tuh makin kuat gitu loh. Sampai bokap lu dateng kan? Nyokap waktu itu nelpon almarhum Pak Dadang. Terus si Kevin ngomong dipanggil sama Pak Dadang. Tapi waktu bokap lu nganterin lu study tour juga Gak tau tuh Kevin gimana kan? Gue gak tau ya Kevin gimana tuh ekspresi itu, gue gak ngerti tuh. Iya. Karena kan itu tadi tuh setelah kejadian itu kan, itu. Tapi ngomongin, lo kan tadi ngomongin mimpi, lo punya mimpi. Lo sempat bermimpi. Kalau gua nggak ada. Kalau lo nggak ada nggak mimpi atau rencana yang paling konkret yang pengen banget lo apa ya? Pengen lo jalanin bareng-bareng sahabat lo? Ada. Gua tuh sebenarnya gua punya mimpi. Ini tuh untuk gua tuh gini, gua tuh nggak pernah mikirin diri gua sendiri ya. Dari dulu sampai sekarang. Gue tuh pengen banget punya satu perusahaan besar yang dimana kita berlima tuh kerja di situ, kerja di PT gua. Iya. Gitu loh. Nah jadi Pokoknya nih kerja apalah gitu. Iya, Ya. pokoknya kerja di PT gua, ya kan. Gue bikinin komplek, rumah kita sebelah-sebelahan, deket-deketan. Iya. Gitu loh. Jadi komplek itu cuman kita doang isinya, gitu. Private ya, private. Jadi tuh ya udah lu, pokoknya gue bilang liburan, semuanya liburan, nggak ada yang alasan gue nggak bisa nih, gue banyak kerjaan segala macam lah. Gue bosnya, Ya bisa. ya udah usah dikerjain, ngapain kerja nanti aja urusan gampang itu. Gue bosnya ya santai. Jadi Kayak gitu, gue pengen banget bikin komplek tuh buat teman-teman gue gitu ya. Jadi udah lu nggak usah beli rumah segala macam nih, gue kasih lu rumah, dan lu tinggal di sini sama anak bini lu kayak gitu kan. jadi rencananya juga bukan cuma buat satu orang ya, tapi buat satu keluarga. Iya, Masing-masing keluarga lah gitu, Iya. satu keluarga doang gitu. Nah PT itu kan nanti juga bakal gue kerjain orang-orang yang memang nggak sekolah, Iya. atau tidak punya ijazah, atau ya gini-gini lah. Ya. Gue nggak butuh orang-orang yang ijazah tinggi-tinggi, nggak butuh. Gue cuma butuh orang-orang yang pengen kerja serius aja. Gitu. Setahun, misalnya nggak setahun dah, anggaplah 5 tahun kerja di situ gitu kan. Lo punya basic apa ya, misalkan lo bisa usaha ya, gue bikinin usaha gitu aja udah. Iya. Gue suruh keluar bikin usaha gitu. Kalau sebuah. Gue suruh luar, ya lu mau tetap stay di sini apa lu mau gue bikin usaha di luar? Oh, masih pilihan. Masih pilihan. Iya. Gue modalin pokoknya sampai sukses. Oh. Enggak gue lepas itu enggak. Gue ini sampai sukses. Itu sampai dia benar-benar income-nya bagus baru gue lepas. Gitu. Cuman dari situ, dari usaha itu dia wajib bayar ke gue 10%. Oh, bisnis ya, tetap bisnis ya, tetap bisnis gitu, bisnis gitu. Cuman kan gaji dia bisa lebih besar lagi. Iya. Kan gitu. Kalau gua apa ya? Mimpi terbesar gua tuh mungkin kalau lo perusahaan ya. Iya. Kalau gua pengen punya klub motor sama lo pada. Itu loh. Ya maksudnya klub motor itu kan bukan cuman kayak apa ya, setahun 2 tahun doang gitu, itu kan bakal berlangsung sampai kita punya anak cucu gitu, di apa, dilanjutin gitu sama generasi selanjutnya dan lain-lain gitu, punya relasi banyak, link segala macem dan lain-lain gitu. Tidak bermutu juga mimpi lo ya. Tapi maksudnya ya, at least kalau soal bisnisnya gue soal having fun-nya gitu maksud gue gitu. Bisa. Gitu loh, karena banyak temen-temen gue yang susah diajak ngumpul gitu, sahabat-sahabat gue susah diajak ngumpul tuh banyak gitu. Pengennya di rumah gitu, pengennya di deket-deket aja gitu nongkrongnya gitu, dan paling cuman Sabtu Minggu doang gitu, itu juga nggak tiap minggu, sebulan sekali juga udah syukur banget itu. Iya sih. Kadang bisa 2 minggu sekali, 2 bulan sekali baru ngumpul, gila. Sedih gua kadang-kadang kalau ngomong kayak gitu aja. Soalnya gua kangen tuh. Ya, Gua kangen. aneh itu kan. Gua kangen kebersamaannya, ketawa ketiwinya gitu. Tapi kalian guys, gue mau nanya dulu sama kalian pasti ada nggak? Bukan pasti ada nggak? Pasti kalian punya
mimpi sama sahabat kalian yang benar-benar tuh kalian tuh mikirin bukan diri kalian sendiri. Coba kalian komen ya, kalian tuh sebenarnya pengen bikin apa sih buat sahabat kalian gitu Ya. atau kalian tuh pengen ngapain sih untuk sahabat kalian? Coba komen ya. Terus pakai dia kadang-kadang itu kita punya mimpi, punya rencana, kadang-kadang kan cuma wacana doang kan. Ya, Boleh di TikTok banyak tuh yang curhat tuh, pengen apa rencana foto studio, akhirnya wacana doang gitu. Foto studio doang belum ada maksudnya nggak jadi gitu. receh gitu, Iya. foto studio tuh receh gitu, gue kok ya nggak jadi gitu, sering banyak yang gitu tuh kejadian. Kan kalau ngomong-ngomong kayak gini tuh suka ini ya. Jadinya diem gitu. Iya, pasti kebanyakan diam anjing kalau ngomongin kayak gini-gini. Tapi gue mau nanya serius nih Oke. sama lu nih. Gue mau nanya serius ya. Dari tadi gue serius. Yang marah-marah kan episode 9. Oh iya. Gue pengen nanya serius banget sih dulu nih. Kayak misalnya gue nggak ada duluan. Ah, itu nanyanya anjing, males dah gue. Ya. Gue pergi duluan nih. Ya. Di saat-saat terakhir gue, lu tuh ada di samping gue. Ya. Lu pengen ngomong apa sama gue? Males dah gue nggak pertanyaan, gue kira ini gak jadi ditanya anjing. Lo gue tuh males bayanginnya anjir. Ya nggak apa-apa, bayanginnya dulu. Betul, Gue mau tahu isi hati lu dulu gitu. Gue orang pertama yang nggak ada yang pergi duluan dari keluarga kecil ini. Lu mau ngomong apa sih? Kamu ngomong sih, thank you banget udah ngajarin gue banyak hal, thank you banget udah ngajak gue kemana-mana gitu, thank you udah kasih tahu yang mana yang baik yang mana yang buruk gitu, terima kasih sudah berlaku seperti layaknya seorang kakak gitu, walaupun kita nggak satu darah gitu. Lo tetap memperlakukan gue sebagai kayak adik kandung lo sendiri gitu, maksud gue, yang mana nggak banyak orang bisa ngelakuin hal itu ya gitu, maksud gue gitu. Nggak banyak teman-teman gue yang bisa ngelakuin itu, tapi as a best close friends gitu ya gitu, kalian semua dan lo salah satunya yang paling tua gitu. Terima kasih udah menjadi kakak pertama yang benar-benar kakak pertama gitu, maksud gue. Lo merasa punya tanggung jawab gitu, lo merasa harus punya andil gitu dalam setiap lingkungan kehidupan gue gitu ya. Gue mau sedih, gue mau seneng gitu, lo pengen ada di sana gitu. Dan gue pun juga gue tuh gak pengen gitu ngeliat lo pergi duluan gitu. Kalau sih gue tuh selalu apa ya, kalau ngomong gitu tuh gue susah juga gitu kadang-kadang. Mungkin sekarang gue bisa ngomong ini lancar gitu aja, kalau udah lagi kejadian gue mungkin nggak tahu mau ngomong apa gitu. Ibaratnya kayak Pak Indro Warkop pengenang sosok Dono sama Kasino tuh kayak sepi anjir gitu, paham gak sih lo? Karena buat Pak Indro sendiri tuh ya, Dono dan Kasino tuh sangat sangat mempengaruhi kehidupannya gitu loh. Dan lu salah satu orang yang mempengaruhi kehidupan gua gitu. Kayak sekarang bisa bikin kayak begini gitu, bikin podcast yang gua tadinya podcast gua ya lu tahu sendiri podcast gua kayak gimana kan. Gitu. Yang mau dengar podcast gua link ada di deskripsi. Terus ada beberapa yang buat gua tuh lu bukan cuman kakak pertama, lu kayak apa ya, saat ibu gue nggak ada pun lo bisa jadi pengganti beliau gitu sometimes gitu ya. Ya walaupun lo bisa mengganti banyak ya semuanya gitu ya, maksud gue ibu makan nggak bakal terganti gitu. Itu sih. Tapi kalau lo sendiri ngomong apa kalau gue tiba-tiba nggak ada dan lo masih hidup? Jujur gue nggak tahu sih gue bakal ngomong apa gitu ya ke lu gitu di waktu terakhir lu gitu ya. Karena gue nggak bisa menjanjikan apa yang takutnya tidak bisa gue tepati sebetulnya. Mungkin gue say thank you sama lu karena lu udah mau gitu jadi adik gue gitu kan.
udah anggaplah misalkan kita temen sahabatan udah 20 tahun, 25 tahun, bahkan lebih gitu ya. Ya paling gue saya thank you sama lo, terus juga ya paling gue bilang kayak ya udahlah nanti kita ketemu lagi di sana. Karena gue takut bro gitu, kayak gue nggak mau banyak janji sama lo karena gimana ya, lu tuh sahabat gue gitu, dan gue nggak mau mengecewakan lu di hari terakhir lu gitu ya. Di waktu-waktu terakhir lu gue nggak bisa janji banyak gitu ya. Mungkin ya sesuatu yang baik untuk lu ya bakal gue lakuin gitu. Even gue main ke tempat lu misalkan gitu kan, makam lu gue main gitu, atau ya misalkan lu nyuruh gue misalkan contoh tolong jagain adik gua misalkan kayak gitu ya oke. Kalau misalkan itu apapun yang lu sebutin ya gua lakuin gitu. Kalau gua sih gitu sih bro. Tapi ngomongin soal last wish ya. Oh. If you die first before me, last wish lo tuh apa kira-kira? Mungkin permintaan terakhir gue buat lu ngejaga yang kecil ini aja sih. Gue nggak akan minta banyak sama lu karena gue nggak mau ngebebanin lu gitu. Sedangkan ya gue tahu gitu kan kehidupan lu juga berat juga gitu kan. Pasti gimana ya, kalian tuh semua punya kehidupan masing-masing gitu. Gue nggak mau yang ngebebanin kehidupan kalian gitu loh. Gue cuma minta satu, jaga keluarga kecil ini aja udah. Gue nggak minta banyak-banyak, itu aja sih gue minta. Gue nggak minta lu harus datang ke makam gue nggak harus minta lu doain gue, enggak, gue nggak minta itu. Karena buat gue, sahabat-sahabat gue nih, ya ketika gue udah gak ada, pasti mereka pun ya main ke makam gue pasti main kan gitu kan, doain gue ya pasti doain gue kan gitu kan. Jadi gue nggak minta itu gitu, karena itu udah kalian udah ngerti gitu. Yang gue minta tuh gimana caranya keluarga kecil ini tuh tetap ada gitu sampai orang terakhir ya di antara kita gitu. Itu jadi itu aja sih paling gue minta. Gue nggak minta banyak sih sebenarnya. Gue sih bingung. Kalau lu nanya balik tinggal nggak nanya balik. Ya gue pernah juga sih anjing. Apa? Lu kalau lu sendiri apa? Last wish lu apa? Last wish gue sih simpel ya. Gue cuman minta lu pada jaga sholat aja sih. Terus gue tahu mungkin gue bukan yang paling alim gitu di antara berlima ya. Gue juga bukan yang paling rajin ibadah dan segala macam gitu. Cuman yang paling yang bisa gue lakukan adalah mengingatkan kalian gitu bahwa Allah tuh melihat gitu, Allah tuh tahu isi hati dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika gue mungkin nanti gak ada, gue pengen kalian hidup di tetap menghidupi keluarga kecil gini tuh dengan terus mengingat yang udah bikin kita jadi keluarga gitu ya gitu loh. Jadi kalau kalian udah ingat sama yang udah bikin kita jadi keluarga ya pasti satu sama lain bakal terus ingat kan. Siapa tahu kalian punya something special for your best friend gitu kan. Coba deh kalian tanyain deh ke sahabat-sahabat kalian gitu. Ya siapa tahu ini bisa jadi info kalian gitu ya. Kalian kan pasti kan juga pengen tahu gitu apa sih, sedalam apa sih persahabatan kalian tuh gitu loh. Satu sama lain sedalam apa sih sebetulnya. Mungkin nggak semua circle persahabatan bisa di-talk kayak gini, cuman ya nggak ada salahnya mencoba kan untuk mengetahui isi hati satu sama lain gitu. Karena itu penting juga buat kedepannya. Menyenangkan loh, hari tua tuh masih punya sahabat. Iya, lu bayangin aja lu di kursi roda bareng-bareng sahabat lu kan. Cu, bisa jalan ya Cu? Bisa jalan gak? Aku bisa dong. Karena
gimana ya, anjing gue tuh kalau ngomongin kayak gini tuh bingung gue, sumpah. Harus jujur kayak gitu bingung gue, jujur aja. Kita tuh terbiasa untuk ngomong kayak gini tuh sama bercanda gitu. Terus Iya. tiba-tiba serius tuh jadi kayak Bingung, bener bingung gue. there's nothing I can say. Gitu lah. Ya, semoga buat yang nonton, bagaimanapun kondisi persahabatan kalian, semoga akan tetap kekal sampai akhirnya maut menjemput, sampai akhirnya kalian umur panjang sampai tua, sampai punya anak cucu dan lain sebagainya gitu. Semoga masih bisa sahabatan terus. Dan gua sama Syu juga berdoa di circle persahabatan kami juga bakal terus kekal gitu. Gak cuma di dunia tapi nanti di surga juga bakal ketemu lagi. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Tumben setuju. Kali ini ya. Kali ini setuju. Biasanya bukan. Biasanya nggak setuju. Ya udah, thank you untuk para subscriber baru yang sudah bergabung dan follower-follower TikTok yang baru bergabung. Terima kasih atas support dan pujian-pujian kalian, itu sangat Thank you like ya. thank you like ya. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Saya Baru Kuswadi. Saya Shu. See you in the next episode. Bye. Keluar dalam podcast keluar dalam.